Muliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, Yesus mengajar orang banyak. Hal kerajaan surga itu seumpama harta yang terpendam di ladang, yang ditemukan orang lalu dipendamnya lagi. Karena sukacitanya pergilah ia menjual seluruh miliknya, lalu membeli ladang itu. Demikian pula hal kerajaan surga itu seumpama seorang pedagang yang mencari mutiara yang indah. Setelah ditemukannya mutiara yang sangat berharga, ia pun pergi menjual seluruh miliknya, lalu membeli mutiara itu. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Santo Ignatius dari Loyola adalah pendiri Ordo Serikat Yesus. Ia dilahirkan dari keluarga bangsawan Loyola di wilayah Basque, Spanyol pada tahun 1491. Ketika beranjak dewasa, Ignatius memasuki dunia militer dan menjadi seorang perwira. Ketika berjuang untuk mempertahankan benteng Pamplona, ia terluka parah sehingga harus kembali ke Loyola dan terbaring tak berdaya selama berbulan-bulan. Pada saat itulah ia mendapatkan pengalaman rohani melalui buku-buku tentang kisah hidup Yesus dan juga para kudus yang dibacanya. Setelah sembuh, ia meninggalkan karir militernya. Ia mengunjungi sebuah biara dan menanggalkan jubah militernya. Ia bercita-cita untuk berziarah ke Tanah Suci dan mempertobatkan orang-orang yang belum mengenal Yesus namun gagal. Maka ia mempersiapkan diri untuk melayani Yesus dengan cara lain. Ia belajar di Barcelona, kemudian di Paris, dan di Paris bersama 7 temannya, yaitu antara lain Franciscus Xaverius dan Petrus Faber. Ignatius membentuk suatu persekutuan. Mereka sepakat untuk membaktikan hidupnya kepada Kristus dan Injilnya. Kemudian mereka menghadap Paus Paulus III dan menyatakan kesediaan untuk diberi tugas apa saja. Mereka pun ditabiskan sebagai imam dalam sebuah ikatan persaudaraan yang kemudian diberi nama Serikat Yesus. Selama 15 tahun Ignatius memimpin Serikat Yesus dari Roma sampai akhirnya wafat pada tanggal 31 Juli 1556. Saudara dan saudariku yang terkasih, bacaan Injil hari ini mengisahkan kepada kita bagaimana Yesus menyampaikan sebuah perumpamaan. Orang yang mencari harta yang berharga dan juga mutiara yang sangat berharga. Ketika orang menemukan, maka kemudian orang mengorbankan apa yang dia miliki untuk mendapatkan harta itu, harta yang terpendam dan juga mutiara itu menjadi miliknya karena begitu sukacitanya. Dan kita bisa melihat bagaimana Santo Ignatius yang kemudian setelah membaca buku-buku tentang Yesus dan juga kisah para kudus sewaktu ia terbaring sakit, menginspirasinya kemudian untuk menyerahkan hidupnya kepada Yesus. Ada sebuah kisah yang mengatakan bahwa Santo Ignatius adalah orang yang terobsesi dengan kisah-kisah kepahlawanan, kisah-kisah tentang kesatria. Namun ketika dia sakit, ketika kakinya harus dioperasi dan dia harus terbaring berbulan-bulan lamanya, sebenarnya dia meminta diberikan buku tentang kisah-kisah para kesatria. Tetapi karena tidak diberikan buku tentang kisah-kisah para kesatria ini tidak dapat dia temukan, maka buku apapun ingin dia baca. Dan pada akhirnya dia menemukan buku tentang kisah hidup Yesus dan juga para kudus yang kemudian mengubah hidupnya. Kisah hidup Yesus dan juga para kudus pada akhirnya menjadi harta berharga bagi Ignatius yang kemudian mendorong dia meninggalkan karir militernya, obsesinya pada dunia kesatria dan kemudian mempersembahkan hidupnya pada Yesus
pada gereja. Nah, saudara dan saudariku yang terkasih, kita para pengikut Yesus pastilah mengakui dan menyadari bahwa Yesus dengan segala ajarannya itu adalah harta berharga bagi kita, bagi gereja Katolik, bagi orang-orang yang bernaung di bawah gereja Katolik. Maka mari kita mensyukuri seperti Santo Ignatius yang kemudian mau mempersembahkan hidupnya setelah membaca kisah tentang Yesus. Tetapi kita yang hidup di zaman sekarang, mari kita mensyukuri apa yang diajarkan Tuhan Yesus kepada kita soal pengampunan, soal berbagi seperti Injil bacaan minggu yang lalu, soal bagaimana kita harus saling tolong-menolong. Itu adalah harta berharga yang Yesus berikan kepada kita. Mari kita syukuri itu dan bagaimana kita mengupayakannya dalam kehidupan kita sehari-hari, dalam berbagai hal yang sudah kita upayakan. Semoga kita mensyukuri harta berharga yang Tuhan Yesus wariskan lewat ajaran-ajaran yang Ia wariskan kepada kita. Dan mari kita mohon doa Santo Ignatius yang hari ini kita peringati. Semoga kita menjadi orang-orang yang berani, konsisten untuk senantiasa menghidupi ajaran-ajaran Yesus yang menjadi harta yang berharga bagi kita orang-orang Katolik. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin.